ada fakta historisnya, kemudian ada kejadiannya gitu ya, ada rentetannya yang bikin konsep ini jadi muncul. Tapi dia tidak serta-merta misalkan menggambarkan negara Jepang itu mungkin seperti apa, atau kehidupan masyarakat di Jepang itu seperti apa gitu misalnya. Jadi ya kira-kira yang biasanya kritik terhadap Nihon Jinro itu seperti itu. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita mencoba memikirkan ulang nih konsep-konsep ini gitu kan. Nah, ketika kita mencoba memikirkan ulang konsep-konsep ini, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan di dalam memikirkan ulang dan mengaplikasikan konsep-konsep Jepang ini? Ini PR ya, termasuk untuk saya sendiri sebenarnya ya, karena saya juga berpikir-pikir gitu ya. Sebenarnya kan pertama kalau kita lihat dari sikap kita ya, jadi sebenarnya konsep-konsep ini kan kalau bisa dibilang ya pasti ada momen-momen dia menginspirasi. Misalnya kita ngelihat konsep tentang Honeta Tema, ini kan sebenarnya double quote yang bisa bantu kita untuk memahami bahwa tidak semua yang ada di permukaan itu sesuatu yang mencerminkan apa yang ada di dalam isi kepala atau isi hati seseorang gitu. Nah, ini tuh bagi saya dalam tanda kutip menginspirasi gitu. Tapi memang penggunaannya yang pasti yang paling pertama adalah kita harus lumayan dalam tanda kutip hati-hati ya, terutama kalau dalam konteks intelektual atau dalam konteks akademik. Pertama kita harus membedakan gitu ya. Jadi konsep itu kan digunakan untuk membantu kita menjelaskan tentang realita atau apa yang lagi kita lihat gitu ya. Jadi gampangnya konsep ini sering kita analogiin seperti pakai kacamata gitu kan ya. Jadi kalau kayaknya mata kita nih, kalau kita ngelihat sesuatu gitu ya, terus mata kita misalkan lagi minus nih dalam pengertian kita kurang tahu nih realitas yang kita sedang lihat itu seperti apa gitu. Jadinya kita pakailah kacamata itu, jadinya lebih terang, saya lebih paham nih tentang apa yang lagi saya lihat, tentang apa yang lagi saya dengar dan seterusnya gitu. Jadi kita perlu membedakan dulu kalau dalam penelitian gitu misalkan ya, penelitian yang sifatnya empiris atau yang berangkat dari satu kenyataan tertentu gitu ya, ya berarti kita sebisanya cukup setia dengan apa yang kita lihat. Kita berusaha ngelihat sesuatu itu bukan dengan tiba-tiba kita gunakan satu teori tertentu gitu ya, tapi justru teorinya tuh datang setelahnya. Kita pengen melihat realitas, kita scrap dulu nih gitu ya, kita lihat dulu sebenarnya apa sih yang lagi kita lihat gitu, terus baru kacamata apa yang kita gunakan. Jadi kadang alurnya tuh kebalik Mas, jadi seringkali yang kita lihat adalah saya pengen bahas konsepnya ini dulu gitu, baru kemudian kita cherry pick kira-kira realitanya itu seperti apa, dan kita bilang bahwa ya realita ini mencerminkan konsep yang kita pengen bahas gitu. Nah ini kan satu hal yang jadi pola ya sebenarnya. Simplifikasi jadinya ya. Iya jadinya simplifikasi, dan balik lagi ke yang tadi istilah question begging tadi gitu. Kenapa misalnya yang sering saya temui ikigai misalkan terjadi dalam satu ikigai bahkan dibahas misalkan dalam satu novel tertentu gitu. Pertanyaannya adalah misalkan kenapa novel itu mencerminkan ikigai gitu ya. Ya karena novel itu berangkat misalkan sesimpel misalkan novel ini diterbitkan di Jepang gitu misalkan. Tapi pembacaan lebih dalam terhadap itu enggak dijabarkan gitu misalnya. Nah ini jadi PR bersama gitu istilahnya buat kita, bahwa gimana caranya kita lewat dari pemikiran yang muter gitu istilahnya. Kenapa novel ini ada ikigai? Karena novel ini dari Jepang gitu misalnya. Dan novel ini mencerminkan pemikiran orang Jepang. Kenapa mencerminkan ya kan? Kenapa ada ikigainya? Karena ikigai juga adalah bagian dari pemikiran orang Jepang gitu. Nah ini cara pikir yang berusaha kita hindari gitu. Jadi yang dimaksud memikirkan ulang mungkin yang pertama kurang lebih seperti itu gitu ya. Terus mungkin yang kedua adalah ini agak rumit sih kalau dijelaskan di sini ya. Tapi bagi saya yang mungkin perlu kita perhatikan adalah ini juga lagi-lagi dijelaskan Sugimoto Sensei ya dalam sebenarnya satu karya bersama, dan di bagian akhir bukunya itu beliau menjelaskan tentang yang bagian sebelah paling kanan ujung ya. Jadi beliau tuh berusaha menawarkan yang namanya metodologi kosmopolitan gitu. Metodologi kosmopolitan ini sebenarnya kayak tadi. Jadi bahwa sebenarnya kan kita melihat kalau kita pandang secara ekstrim banget gitu ya, konsep-konsep ini sebaliknya ya, jadinya konsepnya berangkat dari Jepang gitu, yang nggak masuk akal lah gitu misalnya.
Tentu nggak sepenuhnya gitu juga. Dan ini yang sering di dalam tanda kutip diperlakukan misalkan dari studi-studi yang berangkat dari pusat. Artinya mereka itu penelitian yang tadi kita sebut ya sangat empiris gitu. Jadi sangat empiris itu artinya ya udah kita melihat realita apa adanya gitu. Kita memperlakukan data itu sebagaimana apa adanya gitu. Jadi kita melihatnya dalam tanda kutip sangat objektif. Kemudian konsep yang bermanfaat adalah konsep yang bisa mencakup semuanya. Jadi konsep-konsep universal yang sering kita dengar dan memang sebenarnya dominannya berasalnya dari barat gitu kan ya. Konsep yang misalnya sering kita pakai ya di sosiologi itu Pierre Bourdieu gitu misalkan ya. Konsep tentang habitus lah, konsep tentang kapital dan seterusnya. Itu kan konsep yang sebenarnya sangat bisa diandalkan ya ketika kita melakukan satu penelitian sosiologis gitu misalkan. Tapi yang pengen ditawarkan oleh Sugimoto Sensei ini adalah bahwa jangan-jangan konsep-konsep itu juga tidak terlepas dari konteksnya gitu. Jadi konsep yang selama ini kita anggap universal atau lebih bisa diandalkan itu juga perlu kita periksa kembali gitu. Sebaliknya juga kadang ada arus di Jepang bahwa konsep-konsep yang berangkat atau adanya di Jepang itu hanya berlaku di Jepang doang gitu. Jadi penelitian-penelitian yang sifatnya tuh lokal banget gitu ya. Jadi misalkan Bushido terus Bushido atau Ikigai gitu ya. Walaupun Ikigai biasanya dominan dari luar justru ya. Tapi misalkan konsep tentang Moneta Temai lah, konsep yang tadi mungkin lebih spesifik di kalangan tulisan-tulisan yang ada di Jepang ya, konsep tentang Aidagara gitu misalkan ya, Monozukuri gitu misalnya ya, itu kadang juga dibahas secara sangat lokal. Sangat lokal tuh dalam pengertian hanya orang Jepang sendiri yang bisa melakukan penelitiannya dan mengerti konteksnya intinya kan. Betul, yang paling mengerti konteksnya orang Jepang itu sendiri. Jadi dia terisolasi gitu sifatnya ya. Jadi dianggapnya punya negara yang disebut sebagai Jepang tapi dia terisolasi. Nah, ini juga sesuatu yang dihindari di sini. Jadi artinya jangan-jangan konsep itu juga bisa digunakan kok untuk melihat sesuatu itu secara transnasional gitu misalnya ya. Jadi dia itu Jepang itu kan juga maksudnya tidak mungkin terlepas ya dari batasan-batasan. Jepang itu kan tentu punya batasan ya yang disebut sebagai negara gitu. Tapi batasan-batasan ini terkait dengan globalisasi dan seterusnya itu tidak sesimpel dia hanya ada di dalam sana gitu. Jadi negara itu tidak hanya tentang negara itu sendiri di zaman ini terutama gitu ya. Jadi yang diharapkan oleh Sugimoto Sensei jangan-jangan konsep itu juga sifatnya harus kita lihat secara multiversal dalam pengertian dia berlaku di berbagai daerah dan banyak dunia juga. Banyak dunia dalam pengertian banyak ya region atau wilayah gitu ya. Tapi kita tidak dalam tanda kutip naif untuk mengatakan bahwa konsep itu hanya berlaku untuk tempat itu sendiri, tapi kita juga nggak sesimpel bilang bahwa konsep-konsep universal yang biasanya kita gunakan dari barat itu bisa kita aplikasikan tanpa memeriksa itu kembali gitu istilahnya. Jadi dia berusaha untuk lebih seimbang, kurang lebih kayak gitu sih. Kalau yang saya lihat ya inti besar dari berbagai tulisan ribet nih yang saya juga lupa kenapa saya kirim ini. Ya, tapi kurang lebih kira-kira gambaran singkatnya atau yang sederhananya seperti itu. Jadi intinya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas ya. Kalau kita mencoba menarik kesimpulan, pada akhirnya nanti ketika kita sebagai orang Indonesia melihat konsep-konsep Jepang ini, sebelum kita melakukan, saya menjalankan nih konsep, misalnya kita tertarik dengan let's say Ikigai gitu kan, mencoba untuk menerapkan Ikigai dalam kehidupan kita atau Kaizen atau yang lain-lainnya. Sebelum kita melakukan itu apa sih yang harus kita lakukan? Iya, saran praktisnya kalau memang ini konsep-konsep ini ya ingin kita terapkan dalam konteks kehidupan gitu misalnya kita ingin membaca ini ada konsep tentang Bushido gitu misalnya ya. Terus ada konsep tentang wabi-sabi gitu misalkan ya. Jadi bagaimana kita menerima sesuatu itu sebagai sesuatu yang tidak kekal gitu misalnya ya. Ini banyak banget ya contohnya dan banyak kosakata yang dekat juga kayak istilah mono no aware gitu misalnya ya. Tentu kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari ini kan sifatnya mungkin lebih personal ya. Jadi tentu sangat bisa kita dalam tanda kutip nikmati kita baca. Kemudian kita coba terapkan sebagaimana buku self help itu ada gitu. Tapi kalau kita berangkat lagi berpindah gitu ya, berpindah ke dalam misalkan konteks di dalam dunia akademik, dunia yang intelektual atau orang-orang yang ingin melakukan studi tentang Jepang itu sendiri gitu. Tentu yang kita lakukan pertama adalah kita sadar konsep apapun yang kita gunakan itu tidak lepas dari situasi di mana konsep itu dimunculkan.
Jadi sebisanya ketika kita ingin bangun misalkan nulis paper di bagian theoretical frameworknya gitu, kita setidaknya harus tahu sebenarnya siapa sih yang menulis itu gitu, referensi apa yang kita gunakan gitu misalnya, kemudian kapan misalkan konsep itu mulai muncul gitu, terus siapa yang membuat populer gitu misalnya, dan kemudian baru ketika kita ngecek rangkaian itu semua, terus kita merasa konsep ini boleh kita terapkan gitu. Nah, alur selanjutnya jelas adalah bagaimana kita ngecek apakah konsep ini benar-benar bisa membantu kita melihat realitanya gitu. Kayak tadi misalkan sesimpel kalau Hone dan Tatema itu misalnya membantu kita untuk melihat misalkan dinamika sosial atau interaksi antar orang gitu misalkan. Kemudian ada datanya, ada konteks spesifiknya gitu ya. Mungkin konsep itu jadi lebih bisa diaplikasikan gitu. Jadi kesadaran tentang bagaimana konsep ini digunakan, kesadaran tentang konsep ini tuh konteksnya tuh seperti apa sih, atau kapan dia dibuat, kapan dia menjadi populer, itu sesuatu yang mungkin bisa kita kerjakan bersama gitu ya. Jadi agar konsep-konsep ini yang kita gunakan selanjutnya jadi kita lebih mindful ya terhadap konsep ini gitu. Jadi mungkin dua itu ya, kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari tentu saya rasa dinikmati aja gitu ya. Dinikmati tentu tanpa mengatakan bahwa orang Jepang sebenarnya gini. Jadi sifatnya tarik aja jadi refleksi personal gitu. Tapi kalau misalkan di dunia akademik, tentu kita tahu dunia akademik itu punya kaidah-kaidahnya sendiri gitu kan. Nah, kaidah-kaidah itu yang mungkin kita nggak boleh lupakan, dan konsep-konsep ini lagi-lagi ya, kalau lewat Sugimoto Sensei jelas kita harus ingat bahwa ada spesifikasinya gitu. Jadi konsep ini tuh kita harus tahu bahwa pada saat apa dia dimunculkan, konteks populasinya tuh waktu dia dimunculkan tuh seperti apa, latar belakang historisnya gitu ya, dan seterusnya gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, thank you banget Mas Julius. Terima kasih banyak udah bergabung di Japan Scope Podcast kembali, dan kami tunggu untuk kedatangan selanjutnya ya Mas ya. Masih diajak lagi. Langsung ditodong. Waduh, langsung ditodong. Oke, siap Mas. Oke. Thank you Mas. Ya, makasih Mas Adi. Oke, sahabat JF, itu tadi satu sesi yang cukup menarik di Japan Scope Podcast kali ini, di mana kita membahas tentang konsep-konsep dan filosofi hidup Jepang yang cukup populer di Indonesia, dan semoga teman-teman bisa dapat banyak pengetahuan, dapat banyak input, sehingga kemudian bisa teman-teman pakai baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun juga di kehidupan akademik begitu. Oke, sahabat JF, jangan lupa untuk follow podcast JF Jakarta, dan teman-teman juga bisa mengikuti informasi yang paling update tentang program-program JF Jakarta di akun Instagram dan juga X @JF_Jakarta, dan juga Facebook page The Japan Foundation Jakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.